Pornografi dalam Dictionary Oxford adalah segala jenis bahan tertulis maupun grafis yang dapat membangkitkan rangsangan seksual. Terdapat 4A dalam situs pornografi. 1. Akses, yaitu mudah diakses. 2. Affordable, yaitu tanpa berbayar. 3. Agresif, tampilan menarik perhatian untuk dilihat, menimbulkan keingintahuan lebih lanjut, mudah disebarluaskan. 4. Anonymous, pengguna situs pornografi tidak akan diketahui atau dikenal orang lain. Penelitian ini memandang bahwa anak yang terpapar pornografi merupakan korban. Berdasarkan hasil penelitian di 4 wilayah di Indonesia, rata-rata dari 96,1% anak telah terpapar konten pornografi. Media untuk melihat konten pornografi paling banyak adalah melalui telepon seluler dan tablet sebanyak 81%, kemudian melalui laptop, VCD, televisi, dan yang paling sedikit melihat konten pornografi adalah melalui komik, majalah, dan buku. Responden terbanyak yang mulai melihat konten pornografi adalah di usia 14 tahun atau kelas 9, namun ada juga yang berusia di bawah 10 tahun walaupun jumlahnya sedikit. 89% konten pornografi diperoleh dari teman, 9% didapat dari saudara, dan 2% diperoleh dari orang tua. Hal ini tidak mengherankan karena pertemanan atau solidaritas di kalangan remaja cukup akrab dan informatif, sehingga apabila mendapatkan informasi baru, mereka langsung memberitahu atau menyebarkan informasi ke teman lain. Durasi melihat konten pornografi paling lama kurang dari 15 menit, kemudian 15-30 menit, 31-45 menit, 46-60 menit, dan lebih dari 60 menit. Motivasi utama anak melihat konten pornografi pada umumnya karena tidak sengaja, sebanyak 50,9%, kemudian karena penasaran, rekreasi, diajak teman, dan pelarian sebanyak 33,7%. Bila dikaitkan dengan waktu melihat konten pornografi yang terbanyak adalah pada malam hari, dan paling banyak mengatakan di rumah sendiri, maka yang paling banyak mengajak adalah teman, serta motivasi melihat adalah tidak sengaja. Berkumpulnya anak bersama temannya pada malam hari di rumahnya disinyalir dalam rangka melakukan kelompok belajar untuk melakukan tugas dari sekolah, di mana materi pelajarannya dicari dari internet. Namun dalam proses browsing atau searching tersebut, mereka menemukan konten pornografi secara tidak sengaja akibat spamming misalnya. Mengacu pendapat Armando tahun 2004, penelitian ini menemukan akibat anak mengakses pornografi sebagai berikut. 1. Tahap addiction atau kecanduan. Ketika anak sudah mulai terpapar pornografi dan menikmati apa yang dilihat dalam konten pornografi tersebut, maka anak akan mengulanginya kembali, bahkan menyimpan konten tersebut untuk lebih memudahkan melihat kembali. Tahap escalation atau eskalasi. Kebutuhan akan materi pornografi lebih eksplisit atau liar. Ini dapat dilihat dari reaksi anak ketika tidak melihat konten pornografi. Hasil penelitian ditemukan sebagian kecil yang menjadi agresif atau marah-marah, yakni sebanyak 1,55%. Kemudian gelisah sebanyak 7,85% dan menghayal sebanyak 11,27%. 3. Tahap desensitization atau desensitisasi. Pornografi sudah menjadi biasa dan tidak lagi tabu untuk dilihat, sehingga konten pornografi menjadi kebutuhan yang selalu harus dilihat. Hasil penelitian terlihat bahwa dalam sebulan terakhir, anak melihat konten pornografi yang terbanyak 1 hingga 4 kali sebanyak 86,8%. Kemudian 5 hingga 8 kali sebanyak 7,9%, 8 hingga 12 kali sebanyak 2,6%, dan lebih dari 12 kali sebulan sebanyak 2,7%. Tahap act out. Akibat tayangan pornografi, siswa ingin meniru dan mengajak orang lain melakukan apa yang dilihatnya. Cara mereka mengajak orang lain dengan cara merayu dan mengancam, bahkan ada yang membayar. Akibat melihat konten pornografi, siswa sudah mampu membuat konten pornografi berupa film, foto, aplikasi live, dan lukisan. Walaupun hanya 3,5%, namun ketika sudah mampu membuat konten pornografi, ini artinya jumlah konten pornografi akan semakin banyak, apalagi kalau alasan membuatnya adalah sebagai komersial. Alasan untuk membuat konten pornografi adalah untuk iseng sebanyak 81,85%, bahkan di kota Pekanbaru 100% mengatakan iseng.
Untuk komersial, di daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 22,2% dan di Bandung sebanyak 8,3%. Artinya dibuat untuk dipasarkan kepada orang lain. Akibat terpapar konten pornografi, sejumlah anak mengalami penyimpangan seksual. Sebagian siswa pernah mencoba melakukan hubungan seks 18,75%, kemudian menjadi korban pelecehan seksual 12,75%, pernah berhubungan seksual dan menjadi korban pelecehan seksual 1,75%. Menurut hasil penelitian, berbagai kebijakan untuk mencegah konten pornografi diantaranya adalah pihak sekolah melakukan razia secara berkala terhadap penggunaan HP pada siswa, 45%, dilakukan pada jam pelajaran tertentu yang lebih membutuhkan konsentrasi siswa. Kemudian memberikan materi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta bahaya pornografi. Sebagian siswa juga pernah mendapatkan materi tersebut dari orang tua mereka. Sebagian siswa sebanyak 63% juga mengakui bahwa orang tua mengawasi penggunaan HP, tablet, atau laptop miliknya. Siswa sendiri juga melakukan beberapa upaya mengurangi kecanduan pornografi, seperti beribadah, sebanyak 98,4%, lebih mendekatkan diri dengan keluarga, 95,4%, tidak mengakses konten pornografi, 94,6%, bermain musik, 91,6%, belajar, 91,2%, tidak bergaul dengan orang yang membuka konten pornografi, 89%, melakukan olahraga, 88,3%, serta ikut dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah, 84,1%. Rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak terkait antara lain: 1. Pemerintah, dalam hal ini adalah Kominfo, berperan penting dalam menutup situs pornografi dan menyediakan konten positif yang aman bagi anak. 2. Penguatan bagi orang tua dalam pengasuhan anak di era digital, serta berkomunikasi dengan anak untuk menumbuhkan keterbukaan. 3. Menumbuhkan rasa malu pada anak melihat pornografi, di mana orang tua sebagai role model. 4. Memaksimalkan peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dan orang tua. 5. Peksos Goes to School diaktifkan kembali. Pekerja sosial bekerja sama dengan sekolah untuk mensosialisasikan bahaya pornografi. 6. Penyuluhan sosial tentang bahaya pornografi di sekolah sangat diperlukan. 7. Tempat rehabilitasi korban pornografi yang terpadu dengan memaksimalkan UPT Kemensos yang ada di daerah dan kerjasama lintas sektoral, Dinsos, Disdik, Kominfo, dan Kemenag. 8. Penggunaan smartphone dalam pendidikan perlu dibatasi karena menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa. 9. Memperkuat ketahanan anak melalui pendidikan agama, pendidikan dalam keluarga, dan pembinaan karakter untuk anak. 10. Upaya preventif mulai dari keluarga, misalnya penyuluhan pada orang tua, melarang anak berpacaran.